Selamat pagi Bapak Dani Sasmoko, STMU, selaku dosen mata kuliah Embedded System. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem monitoring ketinggian air sungai berbasis Internet of Things atau IoT, yang mana pada presentasi kali ini saya gunakan untuk kegiatan ujian tengah semester. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bagu W. Susanto, NIM 6304920090080, kelas Sistem Komputer atau SK.S1.S.20.0.SLW, kampus cabang Universitas Telkom cabang Siliwangi. Baiklah, kita langsung ke slide berikutnya. Yang pertama, untuk latar belakang, musibah banjir sering terjadi di Indonesia, seringkali memakan korban jiwa dan kerugian material, terutama untuk daerah pemukiman yang berada di sekitar aliran sungai dikarenakan tidak adanya peringatan dini dan informasi yang diberikan. Tujuan pembuatan alat ini adalah untuk membuat sebuah alat sistem monitoring ketinggian air sungai berbasis Internet of Things atau IoT, di mana penduduk sekitar sungai dapat mengetahui kondisi ketinggian air sungai dan mempersiapkan diri sebelum terjadi banjir. Itu tujuannya. Oke, untuk penjelasan alatnya, sensor ultrasonik akan membaca ketinggian air, maka ESP32 akan mengirim informasi ketinggian air sungai dan status ketinggian pada aplikasi Blink dalam bentuk real time. Status ketinggian juga dikirim ke LCD. Lalu untuk kondisinya ada tiga. Yang pertama ada siaga 3 atau aman. Itu jika jarak sensor dengan air adalah lebih dari 300 cm. Siaga 2 atau hati-hati jika jarak sensor dengan air di antara lebih dari 100 cm dan kurang dari 300 cm. Lalu ada siaga 1 atau bahaya jika jarak sensor dengan air kurang dari 100 cm. Nah, jika terjadi siaga 1, maka servo akan otomatis hidup membuka pintu air untuk memindahkan air ke bak penampungan agar air sungai tetap berada dalam ketinggian normal atau siaga 3. Nah, ini untuk contoh gambarnya ya di air sungai dan contoh ketinggian air sungainya. Oke, untuk spesifikasi perangkatnya yang akan saya gunakan adalah 1. Sensor ultrasonik HCSR04, 2. Servo, 3. ESP32, 4. LCD 16x2, 5. LED hijau, kuning, merah, 6. Resistor, yang ke-7 ada ohm. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini. Lalu untuk instalasinya, ini saya akan jelaskan. Yang pertama, di sebelah kiri ini ada pin dari ESP32. Lalu di sebelah kanannya ada dari ultrasonik. Di sini terdapat pin VCC. Ini terhubung dengan pin dari ESP32. Lalu pin ground terhubung dengan ground. Lalu pin echo terhubung dengan pin D12 ESP32. Lalu pin trig terhubung dengan pin D13 ESP32. Lalu yang berikutnya untuk LCD I2C, sini ada 4 pin SDA terhubung dengan pin D21 ESP32, SCL terhubung dengan pin D22 ESP32, pin VCC terhubung dengan pin ground terhubung dengan ground. Lalu ada LED, kita mulai dari LED merah, yaitu untuk LED merah ini yang kaki 1. Mohon maaf, untuk kaki yang satunya adalah ground terhubung dengan ground ESP32. Lalu pin D14 terhubung dengan pin D14. Lalu LED kuning, kaki satunya terhubung dengan ground ESP32. Lalu yang satunya adalah terhubung dengan pin D27 ESP32. Lalu yang LED hijau, kaki satunya terhubung dengan ground, lalu yang satunya pin D26 ESP32.
Berikutnya untuk servo, lalu ada pin coklat, ya, pin coklat terhubung dengan ground SP32, pin merah terhubung dengan pin SP32, pin oranye terhubung dengan pin D18 ESP32. Next. Lalu untuk flowchartnya, di sini flowchart monitornya ketinggian air. Kita mulai, lalu air akan dideteksi oleh sensor ultrasonik HCSR04. Ketinggian air akan dideteksi oleh sensor ultrasonik, lalu akan mengirimkan output atau informasi ke LCD I2C dan juga ke blink IOT. Lalu dari kondisi tersebut, 3 kondisi, maka jika terjadi siaga 1 maka akan menyalakan servo. Lalu ketika servo dinyalakan, apakah pintu air terbuka, ya? Kalau tidak dinyalakan berarti pintu air tertutup. Oke, berikutnya penjelasan walkway dan blink. Pertama ada walkway. Walkway itu adalah simulator berbasis online yang memiliki berbagai fungsi untuk mempermudah kegiatan merancang perangkat elektronik. Lalu ada blink. Blink merupakan sebuah platform Internet of Things yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat keras IoT dengan sebuah platform IoT. Next. Berikutnya adalah membuat template pada blink sebagai koneksi ke walkway. Yang pertama, buka dulu blink. Yang kedua, setelah itu login atau daftar jika belum memiliki akun. Yang ketiga, lalu setelah berhasil diarahkan ke dashboard blink, klik template, ya, template yang titik 39 ini, lalu klik new template. Berikutnya pilih new template dan muncul pop-up seperti ini. Isikan nama hardware serta koneksi dengan benar, lalu done, ya, kita isikan embedded system SP32 connection wifi, lalu done. Akan muncul dashboard seperti ini. Klik data stream dan klik new data stream, pilih virtual pin. Klik data stream, klik new, lalu kita pilih virtual pin. Untuk mengatur jarak yang tampil dalam angka, maka pengaturan adalah sebagai berikut. Name ketinggian air, lalu pinnya kita set ke V0, datanya integer. Untuk menampilkan teks informasi jarak, maka pengaturan sebagai berikut. Name kondisi, pin V1, data type string, lalu kita save. Setelah data stream dibuat, maka lanjut ke tahap membuat web dashboard. Kita klik web dashboard, ya. Di web dashboard kita tambahkan gauge ke tata letak. Kita geser ke kanan, lalu pilih pin V0 untuk gauge. Pada web dashboard, pilih gauge yang sebelah kanan dan akan muncul roda gigi, muncul tampilan seperti berikut. Ya, data stream kita pilih V0. Nah, di data stream masukkan V0 sebagai data stream. Serta tambahkan label ke tata letak. Pilih V1 untuk label, langkahnya sama seperti menambahkan gauge. Oke. Setelah itu lanjut ke tahap penyesuaian codingnya. Tidak lupa copy API Blink agar ditempelkan pada coding nantinya. Seperti di bawah cara ambil API Blinknya. Yang ini kita copy, kita masukkan ke codingan kita. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang codingnya. Di sini kita mulai dari coding koneksi antara Blink dengan alat kita, ya. Di sini ada, kita copy dari tadi, ya, dari sini device info. Lalu berikutnya adalah menambahkan library SP32 servo, library servo, lalu define Blink print serial, lalu include, tambahkan library Blink simple SP32. Lalu ada char out, SSID dan pass, ini untuk mengkoneksikan WiFi dari walkway. Namanya walkway quest, passwordnya kosong. Lalu Blink timer kita masukkan lagi library include WRH dan library
liquid crystal LCD I2C. Lalu kita set 0 kali 27, 16 kali 2. Berikutnya kita mendefinisikan pin dari sensor-sensor kita. Yang pertama ada trig dan echo, ini adalah pin dari sensor ultrasonik. Di sini trig kita tadi kan masukkan ke SP32 13, jadi kita definisikan 13. Echo kita definisikan 12. Lalu LED merah 14, LED hijau 26, LED kuning 27. Lalu ada servo 18. Lalu untuk tipe data dari durasi dan jarak adalah long. Oke, lalu ada servo. Oke, baris kedua kita mulai dari void setup. Ya. Servo titik attack servo pin 500,2400. Lalu serial begin, ini untuk serial di monitor itu. Lalu untuk blink begin out SSID password kita set LCD backlight 255. Kita clear, kita set untuk tulisannya yang bagian atas pertama kali muncul adalah monitoring, lalu bawahnya pintu air. Lalu dia ada delaynya yaitu 5000 milisecond. Lalu kita clear. Oke, berikutnya yaitu kita definisikan untuk pin modenya. Di sensor ultrasonik ada dua, yaitu trig dan echo. Trig ini kita definisikan output dan echo kita definisikan input. Ya, lalu untuk LED merah, LED hijau dan LED kuning kita definisikan output. Lalu untuk delay mikrosecondnya 8. Oke, berikutnya untuk tipe data dari pos integer kita masukkan 0. Kita masuk ke coding void loop. Yang pertama kita jalankan blink, kita jalankan timer, lalu kita digital breed, ya, kita tulis, kita jalankan trig pin high, jadi dia kondisinya menyala atau 1. Delay microsecond 10. Lalu kita digital breed lagi, trig pin kita low. Lalu durasi, variabel durasi diambil dari fungsi pulse in, dari echo dan berkondisi high. Ya, durasi dari fungsi pulse in, pin echo dengan kondisi high. Jarak sama dengan variabel jarak diambil dari variabel durasi dibagi 2 lalu dibagi 29,1. Maka nilai tersebut disimpan ke dalam variabel jarak. Berikutnya kita cetak di serial monitor jarak sensor dengan air, serial print jarak, kita cetak jaraknya berapa, lalu ada serial print lagi cm. Lalu kita tulis juga di blink, ya, V0 di tadi kan kita sudah set V0 jarak. Nah, kita masuk ke kondisi if else, ya. If jika jarak lebih dari 300, maka pos, ini variabel pos sama dengan 0, kondisinya 0. Lalu kita tulis atau kita nyalakan LED hijau, LED merah kita matikan, LED kuning kita matikan. Lalu kita cetak ke dalam blink ke V2, yaitu string kondisi air pada batas aman. Lalu kita cetak lagi ke serial monitor, pintu air tertutup, kondisi servo pada serial pin pos. Nah, pos ini didapat dari pos di awal 0. Lalu serial print derajat. Lalu kita tulis atau kita jalankan ke servo 0. Berarti servonya tidak menyala, ya. Kalau 1 menyala. Kita tulis ke dalam LCD, kita set cursornya yang atas ketinggian air, lalu yang bawahnya siaga 3. Lalu delaynya 5000 milisecond maksudnya, lalu kita clear LCD-nya. Oke, kita lanjut ke kondisi kedua, yaitu
Jika tidak, jarak lebih dari 100 cm di antara ya maksudnya, di antara jarak 100 cm dan jarak 300 cm. Maka ini variabel pos masih di 0. Kita matikan LED hijau, matikan LED merah, lalu nyalakan LED kuning. Lalu kita tulis ke dalam blink, ke dalam V2, awas hati-hati rawan banjir. Lalu kita cetak ke dalam serial monitor, pintu air tertutup, kondisi servo pada pos 0, lalu derajat. Servo rate 0, servonya masih mati. Lalu kita tulis ke dalam LCD, kita set yang atas ketinggian air, lalu yang bawah siaga 2, delanya 500 milisecond, lalu kita clear. Nah, berikutnya kondisi ketiga, jika tidak dari keduanya tadi, maka variabel pos sama dengan 180. Digital read, kita matikan LED hijau, kita nyalakan LED merah, kita matikan LED kuning, lalu kita tulis ke dalam blink, yaitu awas bahaya siaga 1, bahaya banjir. Lalu kita cetak ke dalam serialnya, pintu air terbuka, kondisi servo pada variabel pos 190 derajat. Lalu servonya kita nyalakan ke 180 derajat putarannya ya. Berikutnya kita cetak ke dalam LCD-nya, LCD print ketinggian air, lalu yang bawah siaga 1, delay-nya 500 milisecond. Lalu kita Oke, seperti itu untuk materi saya kali ini. Mungkin saya akan mendemokan sedikit untuk ini ya, alatnya di Walkwi. Jadi di sini sudah saya run dan ini sudah tampil di ping, bisa dilihat. Sekarang kondisi jarak sensor jarak dengan airnya adalah 39 cm. Ya, tadi kan kondisi siaga 1 itu kurang dari 100, berarti ini masuk ke kondisi 1, yaitu siaga 1 ya. Monitor tampil ketinggian air siaga 1, lalu kondisi servonya kita putar pada 190 derajat ya. Berikutnya untuk saya naikkan untuk kondisi kedua, yaitu di antara 100 cm dan kurang dari 100 cm. Misalnya kita buat 201. Di sini di LCD akan tampil ketinggian air siaga 2, lalu pintu airnya tertutup, kondisi servo pada 0 derajat. Jaraknya juga tampil 203. Kita lihat juga di blink. Bentar ya, ini masih yang tadi. Nah, refresh. Maaf, mungkin saya run ulang. Oke, kita run ulang. Di sini ketinggian air saya set 201, yang mana ia akan berada di siaga 2 dan pintu airnya tertutup, kondisi servo pada 0 derajat ya. Sini kita lihat di blink kita ini sudah kita koneksikan. Di sini ketinggian air bisa dilihat, dia akan tampil seperti jarak sensor kita ya, 201 ya. Lalu keterangannya awas hati-hati. Oke, misalnya saya balikkan lagi ke siaga 1. Di sini jaraknya 39. Oke, bisa dilihat ketinggian air 39, keterangannya awas bahaya. Lalu kita naikkan ke siaga 3 atau aman ya. Siaga 3 berarti di atas 300 cm. Di sini bisa dilihat LCD-nya tampil ketinggian air siaga 3, lalu pintu air terbuka,
mohon maaf, pintu air tertutup, kondisi servonya pada 0 derajat. Lalu tertampil jarak sensornya adalah 310. Di blink juga akan tampil 310 dan keterangannya kondisi air pada siaga 1 atau aman. Oke, seperti itu presentasi dari PPT saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.